Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kurang beruntung ya. Di jelang long weekend ini ternyata unit BCB yang Karangpucung Priok itu tidak ada. Yang Karangpucung pada capek apa Pak? Iya Mbak, pada ini Pada libur. Mang Ade ini dari sana sekarang. Dan ini adalah Pak Pendi, ini mandor BCB yang di Tanjung Priok ya, yang mengatur perjalanan BCB dari Priok ya. Tapi baiknya dia begitu bis datang langsung dia pegang untuk diparkiri, untuk masuk ke lane ya, atau ke jalur. Dan ini sedang memarkir BCB 017 Banjarsari. Segera setelah unit BCB Priok Tasik berangkat. Nah, usai ini dia langsung pergi ke belakang untuk membawa unit Tasik ya, untuk pemberangkatan berikutnya. Kalau biasanya setelah unit Banjarsari parkir lagi di tempat yang lane yang siap berangkat, itu biasanya yang Karangpucung yang parkir. Di pojokan ini tukang kopi ya, persis di persimpangan jalan masuk ini biasanya kru BCB juga ada di situ. Karena dari pojok sini ini pemandangannya enak banget ya, bisa melihat bis yang mau masuk dari depan stasiun Tanjung Priok maupun bis-bis yang persiapan berangkat di jalur keberangkatan. Dan ini saya sampai di Tanjung Priok ini pukul 17.30. Saya masuk baru satu penumpang, jadi saya bisa memilih untuk bangku yang terdepan. Tapi makin malam bukannya makin sepi, ternyata penumpangnya makin banyak. Di keberangkatan BCB 017 ini jumlah penumpang yang tercatat itu ada 42 orang dari 38 bangku ya. Ya lumayan banyak juga ya. Tapi nggak tahu apakah itu penumpang semua atau ada yang sekedar mengantar ya. Saya nggak begitu memperhatikan. Pukul 18.48 ini unit Banjarsari berangkat. Sambil menunggu jalur yang di depan ini kosong ya. Ini ada Sinar Jaya yang baru masuk, yang sedang telepon di depan bis itu adalah kondektur ya, kondektur dari 017 ini. Nah, kita berangkat sambil menunggu antrian di jalur di mana Sinar Jaya akan berangkat lebih dulu. Nah, ini bisa dilihat banyak penumpang ya di sisi kanan jalur, di dekat-dekat warung. Di sisi kiri itu, di sisi kiri yang sana itu jalurnya Sinar Jaya. Saya sempat curiga ini, lihat dashboardnya yang hampir semua indikator itu jalan ya, baik ya. Nah, itu saya kira ini adalah unit 1526, tapi ternyata dari komposisi panelnya ini masih 1525. Memasuki pintu tol Cikarang atau Bekasi ya, ini ya, Bekasi menuju Cikarang ini lalu lintas padat. Ya maklum saja karena kan ini liburnya panjang ya. Senin ini masuk di hari Waisak.
sedangkan orang-orang ini sebenarnya juga baru sampai ke Jakarta ya, baru seminggu sampai ke Jakarta. Ada Gapuraning Rahayu, berapa itu ya, saya kurang tahu, 18 berapa itu. Dan di kiri ada MGI yang menyalip dari bahu jalan ya. Ini berdikari dan kita terhalang oleh sebuah dump truck dengan muatan yang penuh. Kembali Gapuraning Rahayu menyalip dari kiri dan kita mengikuti di jalur ketiga ya. Kalau dilihat dari seberang sana ya, di arah berlawanan juga lalu lintasnya ramai lancar. Dan kita ikuti di paling kiri karena sepertinya ada yang akan berhenti ya. Ini kalau nggak salah sudah mau masuk di Kerawang Timur, jalur Kelari. Nah di depan sana itu ada strobo ya, biru, itu bukan punyanya petugas tol, tapi itu adalah lampu dari MGI ya, yang memang dimodifikasi seperti itu. Dan kita ikut di jalur paling kiri. Kalau dilihat ke depan sana sepertinya ini kemacetannya nggak putus-putus. Nah kalau di sebelah kiri ini kita lihat seperti ada bulan, yaitu bukan bulan, itu adalah neon boxnya Solaria. Nah kenapa orang nggak ambil kiri ya teman-teman, ini malah yang kanan makin lama makin padat. Kita di jalur 1 dan sedikit menyentuh di bahu jalan. Nah ini kita macam dikawal sama PJR ya. Kita sudah curiga ini PJR-nya tadi dari sebelah kanan kok tiba-tiba ke kiri dan ada di depan bis, kira-kira saya kira mau menghentikan bis ini, tapi ternyata beliau juga buka jalur di paling kiri ya, karena mengingat kemacetan yang ada. Dan ya sudah, kita salib saja Bapak PJR. PJR ini menggunakan sedan ya, Toyota Altis kalau nggak salah. Lumayan kencang mobil itu, kita pernah pakai Altis itu bisa di atas 150 km per jam. Kita kembali ke jalur 2. Dari jalur 2 intip-intip jalur 1 ya, masuk lagi jalur 1, mana yang kosong kita manfaatkan saja peluang itu. Nah di KM 72 ini yang saya suka itu tidak semua BCP itu berhenti di sini. Nah, ini kebetulan berhenti di pinggir jalan di seberang masjid. Kalau sudah berhenti di sini, para penumpang boleh minta izin ke kamar kecil ya yang ada di masjid. Dan di area parkir KM 72 ini sangat banyak kendaraan, sudah semacam liburan aja. Nah kalau tadi teman-teman dengar suara dari percakapan, suara dari musik-musik, itu sebenarnya keluarnya dari HP-nya Pak sopir ini ya. Sepanjang perjalanan dia itu nyetel
sinetron Antv. Saya nggak tahu sinetronnya apa, sinetronnya, karena nggak pernah lihat TV. Tapi ini sampai selesai itu, kalau nggak salah sampai Rancaike masuk melihat sinetron Antv. Dan kita keluar dari tol Cilenyi menuju Rancaike. Video ini hanya sampai ke rumah makan ya teman-teman, nggak sampai selesai, karena yang selesai itu nanti kita bikin di episode kedua, karena banyak cerita ya. Namun pada awalnya saya sudah nggak enak mau ngajak ngobrol Pak sopir, karena beliau sepertinya menikmati sekali sinetron yang ada di HP dan fokus di perjalanan juga. Ada petugas yang membantu untuk tap e-tol ya, biasanya seperti itu karena mesin e-tolnya mengalami gangguan, misalnya kurang peka dan sebagainya. Dan itu memperlancar, dibantu ditempelin sama Pak petugas. Nah, kalau kita memasuki tol Cilenyi itu jangan ambil yang paling kanan. Kalau ambil yang paling kanan itu akan bablas terus, nanti pintu tolnya ada di atas dan kita langsung masuk di jalurnya Sumedang. Keluar dari Cilenyi ini Rancaike sudah pukul 11, tapi kita dihadapkan pada kemacetan yang lumayan padat ya. Kita heran juga, ini kan kalau pabrik itu bubarnya jam 10 malam, tapi ini jam 11 masih ramai. Nah, ini sinetronnya sudah selesai, HP-nya Pak sopir sudah dimatikan, tapi beliaunya masih asik ngobrol sama Pak kondektur. Nah, nanti di episode kedua ini saya beranikan diri ngobrol pada beliau ya, dan ternyata beliau ini pengetahuannya luar biasa, baik mengenai engine Mercedes maupun unit-unit yang ada di BCB, juga bagaimana sikap dari manajemen BCB ini dalam mengelola unit BCB, baik untuk trayeknya maupun untuk kesehatan dari masing-masing unit. Lumayanlah bagus sih, dapat pengetahuan yang banyak. Dan ini kita hampir memasuki rumah makan ya, ini masih padat saja lalu lintas. Oh iya, dari Pak driver ini juga kita dapat info kalau unit untuk Tasik, Tanjung Priok Tasik itu ada unit BT-nya atau Bluetech 1836, dan itu baru beroperasi ketika puasa. Nah, ini kapan-kapan kita coba ya untuk yang unit eksekutif tersebut. Karena kalau nggak salah unit BT itu ada 12, kata Pak sopir ya, ada 12 di garasi. Dulu memang melayani Tasik Cikarang, tapi sekarang juga diperbantukan untuk Tasik Tanjung Priok. Mercedes 1836 merupakan kelas sasis premium space frame ya, dengan suspensi udara dengan tenaga yang luar biasa ya, 360 PS, dan itu banyak keunggulannya. Nanti di episode kedua akan tahu. Baik teman-teman, mungkin untuk episode 1 sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam.